Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita, dan yang kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan kepada kita apa yang telah kita lakukan tersebut. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka di majelis yang mubarakah ini, majelis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan salah satu majelis yang dinaungi oleh para malaikat, majelis yang kita selalu dan berusaha untuk berada di dalamnya, dan tentunya tujuannya adalah untuk ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang menjadi pintu untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan sesuatu yang pertama sekali diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau
diperintahkan untuk membaca dalam surah apa? Iqra. Surah apa? Disuruh membaca, dan membaca adalah merupakan miftahul ilmi, kunci daripada ilmu. Tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam ayatnya untuk berilmu. Fa'lam, lanjutannya sudah hafal semua insyaallah, dan mungkin sudah sering dengan ayat ini. Perintah untuk berilmu dan beramal. Perintah untuk berilmu dan beramal dalam ayat tersebut. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmu tentang la ilaha illallah dan istighfar. Istighfar adalah ibadah, amalan. Dan itu juga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti ketika kita menghadap kepadanya. Salah satu pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan kepada kita ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang kedua yaitu tentang ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yaumal qiyamati, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi bima afna wa an ilmihi bima fa'ala. Pertanyaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, tidaklah bergeser, la tazulu qadama abdi, tidaklah bergeser kedua kaki dari seorang hamba. Ya, tidak bergeser dua kaki dari seorang hamba, yaitu tidak berpindah kepada fase berikutnya. Sebelum kita ditanya, menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat, yang pertama adalah tentang umur kita. Kemudian yang kedua, ini yang kita semua berkumpul di mahat ini untuk ilmu, ya, untuk berilmu. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita, wa an ilmi. Pertanyaan kedua tentang ilmu, ya, tentang ilmu yang kita pelajari, tentang ilmu yang kita miliki. Apakah kita mempelajari ilmu tersebut biniyatin khalisah, karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena ingin dianggap sebagai orang pintar, atau dianggap sebagai orang yang bisa mengalahkan teman-temannya,
di kelas, ya, atau karena kita mempelajari ilmu tersebut karena ingin mendapatkan jabatan, kedudukan, atau menjadi seorang ustaz. Allah akan menanya, wa an ilmi, ilmu tersebut, fima fa'alahu, tentang apa yang kita amalkan, lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Kita telah belajar, ya, kita telah punya ilmu, maka Allah akan menanyakan kepada kita pada hari kiamat, apakah ilmu yang kita pelajari tersebut kita laksanakan atau tidak, kita amalkan atau tidak ilmu tersebut. Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melangkah, ya, berpindah ke fase berikutnya. Ya, kita harus selesaikan dulu tentang ilmu yang kita pelajari, bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut, ya, dengan cara bagaimana, dengan niat yang bagaimana, kemudian kita amalkan, kita laksanakan enggak ilmu tersebut. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada hari kiamat kelak nanti. Dan ilmu ini kalau kita bisa memahaminya, bisa mengerti ilmu tersebut, maka itu adalah merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Ciri seseorang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, diantaranya adalah bisa memahami agama Allah, bisa mengerti agama Allah, ya, seperti dalam hadis yang sudah masyhur. Siapa yang hafal hadisnya? Tentang hal ini, di antara tanda kebaikan seorang hamba, Allah pahamkan dia terhadap agama. Kelas Alia. Siapa namanya? Zahra. Oh, murid saya ada namanya juga Zahra. Fadhal. Alhamdulillah, ahsantum, barakallahu fikum. Ya, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sahihain. As-Sahihain itu kalau disebut Sahihain maka maksudnya adalah yaitu Sahih Bukhari Muslim. Kalau muttafaq alaih sama. Dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yuridillah, Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya khairan, kebaikan. Jika seseorang ingin diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya?
Tandanya adalah, cirinya adalah apa? Yufaqihu fid din. Kalau kita bisa memahami agama Allah, kalau kita bisa mengerti agama Allah, kalau kita bisa mengerti syariat Allah, itu tanda kalau kita ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya. Mafhumnya gimana? Kebalikannya apa? Apa kebalikannya dari hadis ini? Jika tidak paham tentang agama Allah, berarti Allah tidak menginginkan padanya kebaikan. Itu mafhumnya. Ya, maksud dari hadis ini, tanda kebaikan seseorang jika dia bisa memahami agama Allah, dia bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, melaksanakannya. Maksudnya, kalau nggak paham-paham, wah, ini berarti Allah tidak menginginkan padaku kebaikan, pada kita kebaikan. Maka kita tengok pada diri kita masing-masing. Ya, kita terapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada diri kita. Kita bisa paham pelajaran enggak di kelas? Kita bisa mengerti enggak apa yang disampaikan oleh ustaz? Kita bisa memahami enggak apa yang diajarkan? Kemudian kita bisa amalkan enggak apa yang diajarkan tersebut? Kalau bisa, itu berarti tanda kebaikan Allah pada kita. Kalau tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang dipelajari, susah gitu. Jadi coba tengok, kalau susah paham, jangan-jangan Allah enggak menginginkan pada kita kebaikan. Sudah belajar berhari-hari, diulang, masih enggak ngerti-ngerti, masih enggak paham-paham. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan pada kita kebaikan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang tidak diinginkan padanya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu semua didasari oleh keikhlasan kita. Keikhlasan kita dan mutabaahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu tergantung seberapa ikhlas kita di dalam menuntut ilmu, seberapa mutabaah kita di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ilmu, menuntut ilmu, belajar diridhoi oleh Allah atau tidak? Dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah? Iya. Kok bisa? Dari mana tahu? Dari mana tahunya bahwa menuntut ilmu, ya, belajar, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari mana tahunya?
Dari Pak Guru, dari Pak Ustadz. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya enggak? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu, ya kan? Allah merintahkan. Kalau Allah merintahkan, Allah mencintai dan meridainya enggak? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah suatu hal yang diridai oleh Allah. Suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berilmu, menuntut ilmu, belajar adalah perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Merupakan apa? Perkara yang dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan apa? Apa? Ibadah. Iya Pak? Iya Pak? Ibadah? Kenapa bisa disebut ibadah? Apa itu ibadah? Ayo, siapa yang tahu apa pengertian ibadah? Ya, supaya dianggap orang pintar, angkat tangan. Ya, lihat dulu, tengok dulu. Ada yang kata enggak? Tidak ada. Oh, giliran saya kata dulu. Ya, Pak. Baik. Oh, insya Allah pintar dia. Ini bisa merusak apa? Keikhlasan. Kalau memang tahu, yang angkat tangan saja. Ya, siapa? Ikhwan. Apa pengertian ibadah? Ayo, siapa tahu? Tadi mana? Tadi sepertinya banyak. Ya, satu orang siapa? Ikhwan. Ibadah itu apa? Mana tadi yang angkat tangan? Nanti dikira nggak ikhlas Ustadz kalau angkat tangan. Nggak masalah insyaallah. Ya, ibadah itu mencakup dua hal. Itu apa? Ar-ridho wal mahabbah. Ya, ridho dan apa? Cinta. Ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu apalagi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min qaulin aw fi'lin zahiratin wa batinah. Jadi ibadah itu segala ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi unsur ibadah ada dua, cinta dan ridho. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah berarti ibadah. Nah sekarang ilmu tadi dicintai dan diridhai oleh Allah. Berarti ilmu belajar adalah ibadah. Kalau ibadah maka syaratnya ada berapa? Syarat diterimanya ibadah dua. Satu, ikhlas, dan kedua, mutaba'ah, ittiba, sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sekarang sedang beribadah atau tidak? Ya. Kalian kita sekarang ini sedang beribadah atau tidak? Kita ini seperti sedang beribadah. Berarti selama kita di sini berarti sedang beribadah. Toh kenapa? Sedang belajar toh.
Sedang belajar kan? Semenjak antum semua melangkahkan kaki keluar dari rumah, apa niatnya? Datang ke sini apa niatnya? Belajar. Berarti semenjak itu sampai sekarang sedang beribadah. Ya, berarti selama ini kita sedang beribadah, walaupun sedang makan, walaupun sedang ya main-main di situ, sedang beribadah, maka harus ikhlas. Harus sesuai sunnah Rasulullah SAW selama itu. Apapun yang kita lakukan di sini, karena itu tidak lepas dari namanya belajar, menuntut ilmu, maka semuanya sedang menjalankan ibadah. Berarti kita duduk-duduk ini sedang beribadah ya ikhwan. Jangan kira ketika hanya sedang sholat baru ibadah. Kita sedang bermajelis ini itu juga sedang melaksanakan ibadah. Ya, sesuai apa yang telah kita jelaskan tadi. Ya. Maka ibadah yang sempurna adalah ibadah yang didasari di atas ilmu. Ya, di atas ilmu, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Qul ya hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku menyeru kepada Allah. Berdoa, menyeru itu ibadah. Berarti beribadah kepada Allah ala basirah. Di atas apa? Di atas ilmu. Ya, di atas apa? Di atas ilmu. Bukan di atas al-jahlu. Maka ketika kita sedang beribadah, hendaklah kita dasarkan di atas ilmu. Kenapa? Karena Allah akan bertanya kepada kita pada hari kiamat, wahai si fulan, kamu melakukan itu kenapa? Mana perintahnya dari kamu? Mana ilmunya? Maka ketika kita beribadah, beramal, jangan karena lihat orang, oh bagus deh kayaknya, aku juga mau. Ya. Jadi kenapa semuanya pakai jubah? Ya karena pondok nyuruh, aturan pondok ya kan? Ya itu karena Allah atau karena pondok? Ya itu untuk membiasakan kita. Ya itu karena lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, laksanakan. Jadi kita beribadah ala basiratin, di atas ilmu. Ya, walaupun itu awalnya karena aturan pondok misalnya, ya berusaha untuk mencari ilmunya. Ilmu itu adalah apa? Ilmu itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Selainnya adalah zon. Ya, ikhwah. Maka hendaknya kita, niat kita di dalam menuntut ilmu adalah niat yang saleh, yang khalisah. Ya, kita meniatkan dari menuntut ilmu tersebut untuk menggapai darul akhirah. Ya, darul akhirah, al-jannah, dan untuk menghilangkan kebodohan kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyatuhu. Faqil fa ayyu syai'in tashihun niyah? Qala yanwi bi yatawadhu fi wa yanfi anhul jahla. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala,
talabul ilmi, menuntut ilmu, merupakan afdal a'mal, amalan yang paling utama. Menuntut ilmu merupakan amalan yang paling utama. Tapi liman sahhat niyatuhu, tapi bagi yang niatnya itu ikhlas, sahih. Kalau tidak ikhlas ya bukan afdal amal. Hanya bagi yang ikhlas niatnya akan menjadikan talabul ilmi itu merupakan afdalul amal. Lalu kemudian beliau ditanya, fayu syai'in tashihun niyah. Bagaimana caranya kita memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita, atau bagaimana caranya niat yang benar dalam menuntut ilmu? Kata beliau, yatawadhu fi yanwi, yaitu apa? Hendaklah dia meniatkan dalam dirinya untuk yatawadhu fi, tawadu dalam menuntut ilmu. Kemudian wayang fi anhul jahl, dan dia niatkan untuk apa? Menghilangkan kejahilan. Ya, karena al-jahlu itu merupakan sebab utama jatuh pada kesesatan dan kebatilan. Ya, salah satu penyebab ad-dhalalah, kesesatan, salah satu sebab terjadinya kebatilan, kesesatan adalah karena al-jahlu, bodoh, kejahilan, ketidaktahuan, karena tidak punya ilmu. Ya, semua kejahilan, semua kesesatan yang terjadi itu tidak lepas dari sebab kebodohan. Maka niatkanlah pada diri kita ketika talabul ilmi, ketika kita pergi menuntut ilmu, untuk menghilangkan kejahilan. Maka yajibu ala talibil ilmi, wajib bagi seorang penuntut ilmu, alla yakuna muttabi'an li hawahu. Wajib bagi seorang penuntut ilmu, perhatikan, wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak mengikuti hawanya. Apa hawa? Hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya. Kenapa? Karena apabila menuntut ilmu atau ilmu kita itu dicampuri oleh hawa nafsu, maka akan merusak amalan kita. Ya, akan merusak amalan kita. Jadi ada dua penyakit yang harus kita jauhi. Ada dua penyakit yang harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah ittiba'uz zon fil amal. Ittiba'uz zon, mengikuti apa? Praduga, prasangka dalam beramal. Artinya apa? Beramal tanpa ilmu, hanya karena prasangka, menduga-duga saja. Ya, ini nggak boleh. Ketika kita beramal, jangan dilandaskan di atas praduga, di atas persangkaan, tapi di atas ilmu. Ini penyakit pertama. Yang kedua, ittiba'ul hawa fil qasdi wal iradah. Penyakit kedua adalah apa? Mengikuti hawa nafsu. Ya, niat kita dikotori, terkontaminasi oleh hawa nafsu kita.
Kapan ya ilmu kita, niat kita terkontaminasi dengan hawa nafsu kita, ya maka kita akan seperti orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin itu di dalam ibadah yang mereka lakukan itu disebabkan karena apa? Ittiba'uz dzan dan al-hawa. Ya, ibadahnya orang-orang musyrikin itu karena dua ini, ittiba'uz dzan dan ittiba'ul hawa, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah An-Najm ayat 23. Siapa yang hafal? Ya, mereka menyembah, orang-orang musyrikin itu menyembah berhala-berhala mereka seperti Al-Lat, Al-Uzza, Wal Manat. Itu karena ittiba'uz dzan dan ittiba'ul hawa. Siapa yang hafal ayatnya? Naam, siapa namanya? Umar. Ya? Baik. Fadhal. Naam. Terus? Yattabi'una illa zanna. Terus baik, ahsantum, barakallahu fiik, masyaallah. Ya, disebutkan di dalam hadis tersebut, iyattabi'una illa zanna, ya in hiya illa asma'un sammaitumuha. Nama-nama berhala mereka itu hanyalah mereka sendiri yang menamainya dengan apa? Ya, yang mereka sendiri yang menamainya dan juga oleh nenek moyang mereka yang tidak ada apa? Sultan, tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa zanna. Mereka hanya mengikuti apa? Persangkaan belaka. Ya, persangkaan belaka. Wa ma tahwal anfus. Ya. Jadi janganlah kemudian ketika kita beribadah ya karena ittiba'uz dzan dan ittiba'ul hawa. Itu ibadahnya orang-orang musyrik. Ya, maka hendaklah kita ketika kita beribadah ya ala basiratin, di atas ilmu, bukan karena zon. Dan ittiba'ur rasul, bukan ittiba'ul hawa. Ya, ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah, tuntunan Rasulullah SAW dalam ibadah yang kita lakukan tersebut. Jangan seperti ibadahnya orang-orang musyrik karena hawa nafsu dan karena ittiba'uz dzan, mengikuti ya prasangka dan praduga. Sudah isalah? Belum? Baik. Ya. Jadi tidak ada bagi mereka orang-orang musyrikin ilmu mereka di dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Kemudian yang harus kita perhatikan untuk bisa menggapai ilmu, ada beberapa kesalahan ya yang menyebabkan ya kita tidak bisa mendapatkan ilmu seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bayanul Talbisil Jahmiyah.
Ya, beliau mengatakan wal khata'u fi asbabil ilmi wahidun min salasati umuri. Kesalahan yang biasa kita lakukan yang menyebabkan kita tidak memperoleh ilmu, ya, ada tiga, yaitu apa? Yang pertama, imma li fawati syartil ilmi min fasadi kuki wal idrak wa dha'fiha, yaitu karena apa? Satu, pertama, hilangnya syarat ilmu. Untuk bisa mendapatkan ilmu, kita tidak mengetahui apa syaratnya. Apa itu syaratnya? Fasadu kiwal idrak. Kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu itu rusak atau lemah. Ya, termasuk ini adalah pemahaman. Lemahnya pemahaman kita, kurangnya kemampuan kita, itu bisa menyebabkan kita tidak memperoleh ilmu. Ya, pemahaman yang sedikit, yang rendah, ya, kemampuan yang tidak cukup, maka menyebabkan kita kehilangan ilmu. Kemudian yang kedua kata beliau, wa imma li adami tasawwuri atam li tarfil qadiyah, yaitu kita tidak bisa memahami ilmu yang sedang kita pelajari ini apa, ilmu apa. Kita nggak bisa menggambarkan, ya, kita sedang belajar apa ini. Jadi ketika kita mau belajar, kita harus punya apa, gambaran tentang apa yang kita pelajari. Ya, kita harus punya tasawur terhadap ilmu yang akan kita pelajari tersebut. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa imma li wujudi mani'in minal ahwa'is saddati an sabillah. Yang ketiga itu karena niat kita dicampuri dengan hawa nafsu. Oleh hawa nafsu bisa menghalangi kita, ya, menghalangi kita dari jalan Allah, dari ilmu. Adanya, ya, kita memperturutkan hawa nafsu kita. Ya, ini tiga hal yang menyebabkan hilangnya ilmu, kita tidak bisa memperoleh ilmu, yaitu kurang kemampuan, kurang pemahaman, lemah, ya, kemudian tidak mengetahui, ya, tentang ilmu yang sedang kita pelajari. Kita tidak punya gambaran. Yang ketiga, karena apa? Karena hawa nafsu menguasai diri kita, ya, sehingga kita terputus dari ilmu tersebut. Padahal ilmu adalah suatu hal yang sangat mulia. Ya, orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang berilmu. Kenapa? Karena syahadanya orang berilmu itu Allah gandengkan dengan syahadanya Allah dan siapa? Syahadanya siapa? Ya, malaikat. Syahadanya Allah, syahadanya malaikat, dan syahadanya ahlul ilm. Ya, siapa yang hafal ayatnya? Ya, nah, fadal. Ahsantum, barakallahu fiikum. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan persaksian ahlul ilmi tentang wahdaniyah Allah.
tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang la ilaha illallah. Syahidallahu, Allah mempersaksikan bahwa la ilaha illallah. Demikian pula siapa? Wal malaikah, dan siapa? Ahlul ilmu. Jadi memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Penuntut ilmu. Maka niatkanlah ketika kita menuntut ilmu, ketika untuk belajar, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, meridhoi kita, dan kemudian memasukkan kita ke dalam jannahnya, yang menjadi cita-cita tertinggi dari setiap muslim dan mukmin, yaitu adalah apa? Menggapai ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sudah isai. Demikian yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi diri ana dan para antum semua sebagai seorang penuntut ilmu. Kita ini adalah semua penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita ini dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر